Di sini ada pengantar yang kedua. Kita akan berikan pengantar seputar beberapa hal yang terkait dengan keyakinan ya tasawuf itu. Baik. Ketika seorang ingin mengenal sebuah madhab, dia harus mengenal usul, pokok-pokok pemikirannya. Ya. Dari mengenal pokok pemikiran ini, seorang bisa menilai dan menimbangnya. Jadi kadang sebagian orang itu keliru di dalam memahami sebuah madhab. Dia masuk di dalam cabang-cabang, amalan-amalan, bentuk dzikirnya, perayaannya, dan seterusnya. Ini kan cabang namanya. Harusnya kita masuk berbicara dulu, melihat apa pokok-pokok pemikiran mereka. Iya, apa pokok pemikiran mereka. Ini pengantar yang kedua yang penting saya jelaskan di sini. Iya, bahwa Sufiyah ini, ya, mereka punya usul. Ya, mereka punya apa? Usul. Ya, dan sesuai dengan tingkat-tingkat munculnya, ini usul pemikiran mereka seperti yang saya katakan tadi, di tingkatan ketiganya itu lebih parah daripada tingkatan sebelumnya. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa mereka itu ada 3 tingkatan. Iya. Di tingkatan yang pertamanya itulah di awal kali munculnya, di mana di situ tasawuf itu pemikiran masuk ijtihad pada sebagian orang dianggap keliru. Ada hal-hal bagusnya, tapi ada ijtihad keliru. Iya. Dan yang kedua, ya dasarnya di tingkatan yang pertama ini karena ada bentuk ekstrim di dalam sebagian perkara ibadah, berlebihan di dalam bentuk perkara ibadah. Dan ini berlebihan dalam bentuk perkara ibadah ini dari pokok keyakinan sufi yang berjalan setelahnya. Iya. Kemudian di tingkatan yang kedua, dan ini tingkatan mencakup di abad ketiga dan abad keempat serta abad yang kelima. Iya, di tingkatan yang kedua ini. Ya, di situ muncullah dari amalan-amalan yang tampak terang bagaimana pemikiran baru pada Sufiyah. Mereka memunculkan dari ibarat-ibarat batiniyah, ya, muncul istilah wihdatul wujud, muncul al-kashf. Ya, kita akan terangkan itu ya. Dan muncul juga istilah al-fana. Ya. Muncul dari istilah al-fana. Ini mulai muncul di tingkatan yang kedua ini. Dan di tingkatan yang ketiga, di abad ke-6 dan ke-7 dan seterusnya, inilah hal yang paling berbahayanya. Perkara yang paling berbahayanya. Iya. Sebelum saya menjelaskan dari pokok pemikirannya, perlu saya ingatkan di sini bahwa zuhud di dalam kehidupan itu adalah bentuk dari ibadah. Dan zuhud ini adalah dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud. Iya. Tapi zuhud itu jangan diartikan dengan penampilan zahir. Iya. Seperti dari pemikiran orang tasawuf, orang yang zuhud itu kelihatan dari pakaiannya. Pakaiannya sederhana. Kadang pakaiannya bagus, sengaja dia sobek, kemudian dia jahit. Iya. Supaya menampilkan apa? Menampilkan dia zuhud. Dan ini zuhud keliru di dalam memahami. Karena Nabi SAW juga memakai pakaian yang bagus. Beliau pernah pakai hulla yamaniyah, pakaian luar ya, dari khasnya orang Yaman, datangnya dari Yaman lagi, dihadiahkan kepada Nabi. Nabi memakainya untuk menyambut tamu, untuk hari Id. Iya. Itu dipakai oleh para sahabat. Sebagian dari mereka ada yang menganggap zuhud itu tidak makan daging.
Ya, padahal Nabi SAW juga apa? Makan daging. Ada yang zuhud itu, zuhud artinya dia sama sekali tidak tergoda oleh perempuan. Ya. Karena itu bagi mereka orang yang paling zuhud tidak ada perhatiannya kepada perempuan. Ya. Nah ini seakan-akan dia ingin lebih baik daripada Nabi SAW. Sebab Nabi juga apa? Menikah. Para sahabat juga menikah. Dia ada memandang bahwa zuhud itu di dalam puasa. Nah, ini orang yang puasanya terus menerus tidak pernah luput. Ya, bahkan ada yang disebutkan dari sebagian orang-orang tasawuf, katanya dari hebatan tasawufnya, dia ini tidak pernah berbuka sepanjang dia hidup. Ya. Tidak di dalam safar, tidak pula di dalam mukim. Selalu dia puasa. Ya. Selalu dia puasa. Jadi ini seakan-akan dia lebih bagus daripada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ya, ada waktunya beliau berbuka, ada waktunya beliau berpuasa. Demikian pula para sahabat. Ya. Mereka yang mengambil hal yang misalnya tidak begitu utama seperti Abdullah bin Amr bin As, puasa tiap hari. Padahal Nabi menunjukkan yang paling utamanya puasa Daud, sehari berpuasa, sehari apa? Berbuka. Tapi tidak dinukil dari mereka bahwa di safar juga mereka apa? Tetap puasa. Iya, jadikan kaidah, dijaga. Nah, ini berlebihan namanya. Ini bentuk berlebihan karena zuhud bukan dalam hal yang seperti itu. Karena itu telah syahid di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, ada 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 orang ini tidak mendapati Nabi di rumahnya. Apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para istri Nabi bagaimana ibadah Nabi dan seterusnya. Maka 3 orang ini pun mulai menganggap bahwa amalan yang biasa dia lakukan selama ini ternyata banyak kurangnya. Maka orang yang pertama berkata, adapun saya akan sholat malam setiap hari, 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Yang kedua berkata, adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Dan yang ketiga, ada yang berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan selama-lamanya. Dan datang dalam sebagian riwayat, ada yang berkata, adapun saya tidak makan daging. Ya. Maka ini ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, dikabarkan kepada beliau kisah 3 orang ini dan apa ucapan mereka. Maka Rasulullah SAW keluar ke masjid dengan marah. Beliau berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan kepada manusia. Ini keadaan Nabi SAW peka terhadap hal-hal yang keliru. Hal yang keliru itu ketika bibitnya sudah muncul, itu langsung ditebas oleh Rasulullah SAW. Ya, beda dengan di masa ini, kekeliruan muncul, ya biarin aja, imannya gue pikirin. Ya. Nih sebagian orang seperti itu, akhirnya berubah. Hal-hal yang jelas di dalam agama menjadi kabur, kemungkaran, kebatilan, kesesatan akhirnya menjadi laris, dianggap biasa, lumrah di tengah manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Ya, karena itu kewajiban besar terhadap orang yang punya ilmu untuk menjelaskan. Ya akan datangnya nanti bagaimana komentar para ulama tentang tasawuf ini. Ucapan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bagaimana pekanya mereka. Baru muncul satu kejadian langsung mereka berkomentar tegas. Ya. Sebab ini metode di dalam Islam. Ketika muncul kekeliruan langsung diperbaiki. Yang dijaga ini agama Allah. Iya. Agama Allah. Agama kaum muslimin dan keyakinannya itu dipelihara. Maka Nabi berdiri keluar. Ya, beliau mengatakan telah sampai kepada saya ada yang berkata begini dan begini. Maka beliau berkata, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih.
Ketahuilah bahwa saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi di malam hari saya ada sholat, saya ada tidur. Di siang hari saya berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya juga nikah dengan perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegaskan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Dia bukan dariku. Iya. Karena itulah zuhud itu bukan diukur dengan bagusnya begini dari penampilan. Tapi zuhud itu adalah apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu adalah orang yang lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas selainnya. Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari bahasa-bahasa yang dipakai di dalam zuhud. Nah, karena itu kadang dilihat dari sebagian ahlul ilm penampilannya bagus, seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kalau duduk mengajar itu sudah disiapkan kursinya, dan beliau duduk dengan pakaiannya yang paling bagus. Iya, duduk dengan pakaiannya yang paling bagus. Jangan dikatakan bahwa Imam Malik itu tidak zuhud. Ya. Perhatikan cara Imam Malik memandang. Kenapa beliau berpenampilan seperti itu? Kata beliau, ini saya menyampaikan ilmu, dan ilmu itu ditinggikan. Maka beliau pun tidak senang keluar menyampaikan ilmu di kondisi apa? Yang terkesan tidak menghormati ilmu. Karena itu beliau berpakaian bagus di dalam hal tersebut. Tapi orang-orang yang berilmu seperti itu, kadang dilihat bersama mereka dunia melekat di badannya, dia pakai dan seterusnya. Tapi dunia itu tidak di hatinya, cuma berada di tangannya saja. Dia gunakan dalam hal yang membantunya dalam ketaatan. Iya. Itulah orang-orang yang zuhud sebenarnya. Orang-orang yang sebenarnya apa? Dikatakan zuhud. Itu kelihatan di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabatnya.